Ini kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dan kepada para mungkin wafaat yang kami sudah tadi, umumnya untuk ibu bapak kita, semoga diampuni segala dosanya, luaskan kuburnya, dan di mana makam kuburnya dijadikan roboh min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga kita atau jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah SWT dengan karamah surat al-Baqarah, suci Mekah karamah dan Madinatul Munawwarah, dan kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, dan menggodol haji yang mabrur, haji yang diridhoi Allah SWT. Ala haji ini al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oleh saya sendiri khatib, oleh Ustaz Haji Muhammad Kamal Pasha Aisyah, imam oleh Karam Ustaz Dr. Andas Haji Rahmatullah MM. Dan untuk pengajian malam Selasa esok, insya Allah akan dibuka kembali setelah 2 bulan tawakupan, yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Allahu Akbar, Allahu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
Alhamdulillahilladzi bifadlihi takuna rabbahum wa bifadlihi istalafa ila jannatil karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumrat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa beriman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang menyelamatkan dan ada 3 hal yang merusak. Fa'amal munjiyatu, maka ada pun 3 hal yang menyelamatkan. Taqwallah fi sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sepi, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Wal qawlu bil haqqi fir ridha was sukhti. Yang kedua, berkata jujur, baik dalam ridha, baik dalam keadaan senang maupun marah. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Dan yang ketiga, bersikap sederhana, baik dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin. Wa muhlikatu, dan adapun 3 hal yang merusak. Suhrun muta. Yang pertama sifat pelit, sifat kikir, yang keterlewatan, yang keterlaluan. Hawa muttabaun, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Wa ijabul mar'i bi nafsi. Dan yang ketiga rasa ujub. Di dalam riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini menerangkan secara jelas tentang sikap atau perilaku yang bertentangan. Yang pertama dikatakan taqwallah fi sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat takwa memiliki makna mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hal ini adalah merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana, karena takwa menuntut seorang hamba secara totalitas untuk patuh dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak dari kita kerap memikirkan ketika disebut kalimat takwa, maka yang terbayang hanyalah melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal hakikat takwa ialah mencakup seluruh gerak lahir dan batin serta akidah, syariah dan juga akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di dalam hadis ini Allah fi sirri wal alaniyah, yang maknanya berarti bertakwa kepada Allah di dalam setiap keadaan. Maka takwa menuntut seseorang untuk takut dan malu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, termasuk kepada pimpinan kita maupun kepada nafsu kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalimat takwa
taqwallah bisirri wal alaniyah, dikontraskan dengan kalimat hawa muttabaun, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Inilah yang membuat takwa menjadi terasa sangat berat, karena musuh terbesarnya, musuh utamanya adalah diri kita sendiri atau nafsu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pernahkah kita memikirkan bagaimana kita bisa menjadi begitu baik, bagaimana kita bisa menjadi begitu soleh ketika berada dengan orang lain, ketika berada di dalam keramaian, akan tetapi kita bisa menjadi begitu binar ketika kita berada di dalam kesendirian. Inilah ujian takwa. Karena takwa tidak mengenal kata sendirian, karena takwa berangkat dari keyakinan bahwasannya setiap gerak-gerik yang kita kerjakan di atas muka bumi ini pastilah tidak terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Di dalam ayat lain dikatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Allah serta menjaga dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, al-qaulu bil haqqi fir ridha was sukhti. Berkata jujur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Di dalam redaksi lain dikatakan al-'adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Emosi yang pasang surut yang ada pada setiap diri manusia tidak boleh menggoyahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetaplah haram meskipun kita sangat menginginkannya. Begitu juga yang halal selalu halal kendati pun kita tidak menyukainya. Hukum tidak boleh membedakan perlakuan di antara seseorang meskipun salah satunya seorang pejabat ataupun orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memegang prinsip sangatlah tergantung kepada bagaimana orang mengelola diri, bagaimana seseorang mampu untuk senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membedakan sikap dan pandangan terhadap mereka. Karenanya qaulu bil haqqi fir ridha was sukhti menjadi lawan daripada sifat ijabul mar'i bi nafsi, yaitu rasa ujub, rasa bangga terhadap diri sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, membanggakan kualitas diri akan membawa seseorang kepada sikap menyepelekan orang yang datang kepadanya, bahwasannya nikmat tersebut sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Munawi mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada umatnya, jauhi ujub, jauhi ujub. Li'annal 'asi ya'tarifu bi nafsihi, karena pelaku kemaksiatan ya'tarifu bi nafsihi, ia sadar, ia paham akan kekurangannya. Fa in ja'ahu taubatu, maka masih bisa diharapkan baginya untuk bertaubat. Wal mujabu, adapun orang yang ujub, maghrurun bi amalihi, ia terperdaya dengan amal-amalnya, fa taubatuhu ba'idatun, maka sulit atau jauh baginya untuk bertaubat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bersikap sederhana baik dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sikap sederhana adalah merupakan ciri kedewasaan seseorang di dalam memaknai kekayaan. Maka kekayaan tidak diartikan sebagai ghayah atau tujuan,
melainkan sebagai wasilah atau sarana. Oleh karenanya penggunaan harta, penggunaan kekayaan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sederhana bukanlah berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Sederhana berada di antara sifat sangat irit dan sifat pemborosan mubazir atau hura-hura. Maka sikap sederhana menjadi cermin bahwasannya seseorang mampu membedakan di antara keinginan dengan kebutuhan. Karena keinginan tidak selalu ingat kebutuhan. Kebutuhan senantiasa memiliki porsinya. Keinginan sangatlah luas dan tidak pernah terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anjuran untuk bersikap sederhana di dalam setiap keadaan sangatlah relevan jika dikaitkan dengan hakikat rezeki yang sejatinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap kekayaan, di dalam setiap harta ada hak bagi orang lain, maka bagi orang miskin bersikap sederhana adalah merupakan wasilah, merupakan sarana untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap wajar di dalam berekonomi. Sementara bagi orang yang kaya, bersikap sederhana adalah sebagai pertanda bahwasannya ia tidak tenggelam dalam gemerlap dunia, serta sekaligus bisa menjadi momentum untuk berbagi harta lebih yang ia miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya jangan sampai kita memiliki sikap pikir yang keterlaluan. Jangan sampai kita memiliki sifat pelit yang kelewatan atau suhul muta. Karena sikap pikir, sikap pelit akan merusak diri seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wasuha, jauhilah darimu sifat pikir, fa innama ahlaka man qablakum asuha. Karena sesungguhnya ia pikir merusak orang-orang sebelum kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Yu'minu tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi la'allakum tuflihun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bima ta'ala mukhbiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajmain. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami' auladil muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يغفر ليهديكم ويهديكم ولذكر الله أكبر في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق وبكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبالبركات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من آل الخير يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر الرحمن يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والكحشاء والمدة والسيوف والمختلف والزلائل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يعوه بها سبحانه اللهم وتعالى سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelaksanaan salat Jumat di Masjid Jamil Mujahidin. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum.